Ya pemirsa, kita sudah terhubung melalui saluran telekonferensi dengan Pastor Franky Supandi langsung dari Roma, Italia. Pastor Franky, Selamat sore waktu Indonesia. ya Selamat pagi dari Roma ya. Selamat selamat sore waktu pagi. Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pastor Franky. Ini tentunya Ya. kita umat tidak tadi saya katakan tidak hanya umat Katolik, tapi mungkin seluruh dunia merasakan hal yang sama, berduka tentunya di hari ini atas wafatnya Paus Fransiskus. Bagaimana tentunya konfirmasi Anda, boleh kami konfirmasi terkait informasi meninggalnya Paus Fransiskus ini, Pastor? Iya benar, bahwa beberapa menit lalu sesungguhnya itu sebelum jam 10 waktu Roma, itu ada pengumuman secara resmi dari Vatikan tentang kepergian Paus Fransiskus, bahwa beliau meninggal. Ada empat orang dari orang dalam di Vatikan mengumumkan tentang kepergian Paus ini. Tetapi sesungguhnya Paus Fransiskus itu sudah meninggal menurut informasi itu jam 7.35 waktu Roma pagi ini, dan baru diumumkan ke publik itu sebelum jam 10 pagi waktu Roma. Jadi memang ada konfirmasi dari Vatikan bahwa beliau telah meninggal. Baik, ini tadi Anda bilang ada seperti jeda seperti itu. Apakah memang diberikan waktu untuk memberikan informasi kepada masyarakat dunia atau seperti apa sebenarnya, Pastor? Ya, oke. Baik, saya kira ini protokoler yang diikuti oleh Vatikan. Saya kira mereka memiliki protokol tersendiri sebelum mengumumkan hal penting ini kepada seluruh dunia. Mereka sendiri mesti memastikan segala sesuatu. Oke, yang pertama memastikan bahwa beliau benar-benar meninggal. Saya kira begitu, supaya ketika disampaikan kepada publik bahwa memang hal itu sudah benar-benar terjadi. Bisa dibayangkan bahwa kalau beliau meninggal jam 7.35 pagi, tetapi baru diumumkan ke publik sebelum jam 10, itu berarti ada jeda yang cukup lama ya, 2 jam lebih. Itu mau memastikan bahwa memang ini benar-benar terjadi karena ini hal penting yang mau diumumkan kepada dunia, bukan hanya untuk warga Roma tapi untuk seluruh dunia. Ya. Baik, Pastor Franky, sebelumnya bersama saya sudah bergabung jurnalis senior, ada Bang Don Bosco Salamun di sini. Bang Don, ini kita tentunya tadi ya kita lihat bahwa dunia berduka hari ini meninggalnya Paus Fransiskus di usianya yang ke-88 tahun. Ya, kita layak bertanya lagi ke Pater Franky. Pater Franky, selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu di sana ya. Iya, selamat pagi ya, selamat sore waktu Indonesia. Sini pagi jam 11. Iya. Setelah ini acaranya apa di sana? Sesungguhnya sampai sekarang kami juga belum menerima apa yang akan terjadi setelah ini, karena tadi pengumuman dari Vatikan itu hanya sebatas mengumumkan tentang beliau meninggal. Itu yang tadi baru diumumkan. Nanti kita menunggu instruksi lanjut dari Vatikan apa yang akan terjadi setelahnya. Saya kira begitu. Jadi misalnya belum ada informasi kapan akan dimakamkan begitu? Belum sampai saat ini, karena tadi kita baru jam ini ya 11, saya juga baru menerima informasinya jam 10 waktu Roma ya. Baik. Dan itu tadi ada pengumuman secara resmi berkaitan dengan apa yang akan terjadi setelah, berkaitan dengan pemakaman itu kapan, itu belum diumumkan. Baik. Saya kira pihak Vatikan akan segera mengumumkan itu hari ini juga, saya kira. Iya, Bang Don dan juga Pastor Franky, kita melihat bahwa kemarin Paus Fransiskus sempat hadir di publik waktu Paskah seperti itu. Kita lihat beliau nampaknya sudah segar, namun apa yang terjadi sebenarnya di situ? Beberapa waktu terakhir sesungguhnya kita dan dunia bersukacita karena Papa
Paus Fransiskus itu tampil di depan publik. Betul. Mungkin kalian juga mendapatkan informasi tentang beliau memasuki uh, Basilika Santo Petrus dengan berpakaian tidak seperti biasanya sebagai seorang paus dengan pakaian putih, dengan itu semua. Tapi beliau masuk sebagai orang sakit tanpa pakaian kebesaran paus. Jadi dengan itu sesungguhnya berita itu kemarin membuat kita semakin yakin bahwa Paus Fransiskus akan menjadi semakin baik, akan kembali sehat. Tetapi kemudian kemarin beliau sempat muncul di publik untuk ini memberikan berkat kepada dunia, tetapi kita dikagetkan sekali pada pagi hari ini kok beliau telah pergi. Sesungguhnya berita yang mengagetkan sekali pagi ini. Beliau muncul, tampil di depan publik kemarin, lalu pagi ini tiba-tiba kita dikagetkan dengan berita ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi sepanjang malam dari kemarin sampai pagi ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi, sehingga kita mendapatkan berita pagi ini bahwa beliau telah meninggalkan kita. Terakhir di depan publik bagi Paus Fransiskus. Ya. Boleh diulang Bang Don? Jadi kemarin itu adalah penampilan terakhir di depan publik yang kemudian memberikan berkat untuk kota dan dunia dari Paus Fransiskus. Iya, itu penampilan terakhir kemarin. Iya. Dan itu dia memberi berkat kepada kota dan dunia. Iya. Saya kira ini sebuah gestur yang sangat kuat yang ditinggalkan, bahwa dia tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi dia muncul di publik, memberikan berkat terakhirnya itu kepada Roma dan dunia pada hari Paskah kemarin. Terus Pater, biasanya hari begini mestinya kan akan ada doa atau apakah bagi pengunjung-pengunjung yang akan ada di taman di halaman Vatikan begitu? Ya. Sejak Paus Fransiskus sakit, biasanya ada doa di sana. Dan itu waktu beliau sakit, orang datang ke sana untuk berdoa. Dan selama tahun jubileum ini, ada begitu banyak orang yang datang ke Vatikan tiap hari. Untuk membuat ziarah ke pintu suci. Sehingga hari ini pasti ada banyak orang juga di Vatikan, pertama sebagai peziarah. Tetapi dengan berita meninggalnya Paus Fransiskus ini, pasti ada begitu banyak orang lain, warga kota Roma yang akan ke Vatikan pada hari ini. Misalnya saya, sebentar lagi kami akan pergi ke Vatikan untuk berdoa bersama di sana dengan seluruh umat Katolik yang berkabung. Kebetulan hari ini di Roma adalah karena ini adalah hari Senin Paskah, setelah Paskah di yang dikenal sebagai Pasquetta untuk orang Italia, dan hari ini libur sesungguhnya di Italia, sehingga warga Katolik yang berada di Italia pasti di Roma khususnya pasti akan bersama-sama ke sana pada hari ini. Pastor, akan lebih banyak orang untuk berdoa bersama di Vatikan pada pagi ini, pada siang. Baik, Pastor, benarkah bahwa dikatakan bahwa Paus Fransiskus memilih untuk dimakamkan, bahwa kalau kita tahu Bang Don dan Pastor Frankie bahwa dalam acara biasanya kita tahu ada acara yang rumit seperti itu, dengan kita tahu ada memilih peti yang begitu mewah, tapi Paus Fransiskus memilihnya untuk lebih sederhana, bahkan ia dikatakan sudah memilih peti matinya sendiri dengan kayu yang sederhana dilapisi seng. Apakah benar demikian informasi yang Anda dapatkan? Sampai saat ini saya tidak terlalu tahu tentang itu Apakah Paus Fransiskus sudah memilih cara hidup seperti itu. Tapi kalau memang itu benar bahwa Paus Fransiskus memilih dengan cara penguburan yang demikian, bahwa itu memang sesuai dengan cara hidupnya, yang kita lihat bahwa dia adalah orang yang mempunyai perhatian khusus kepada orang-orang kecil. Paling tidak kita bisa lihat kemarin dalam acara sebelum waktu Kamis Putih kemarin
beliau itu pergi mengunjungi satu penjara di sini sebagai bentuk keprihatinan dan perhatian terhadap orang-orang kecil. Pater Franky, ini kan dikenal sangat sederhana ini pausnya. Kalau kita lihat itu, apakah ini salah satu faktor daya tarik yang membuat banyak orang merasa dekat dengan Paus Fransiskus ini? Iya, saya kira begitu. Paus Fransiskus, cara hidupnya sendiri itu menunjukkan kesederhanaannya. Kita sudah lihat bahwa dia memilih untuk tinggal di Casa Santa Marta itu. Kemudian dokumen-dokumen yang dikeluarkan juga menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang yang kita katakan dalam tanda kutip orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dikucilkan. Bisa kita juga baca dalam dokumen misalnya Amoris Laetitia. Oke, itu menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang yang notabene dipinggirkan. Jadi Paus Fransiskus ini menjadi atraksi sendiri, menjadi perhatian banyak orang karena keberpihakannya kepada orang-orang sederhana, keberpihakannya kepada orang-orang kecil. Dan cara hidupnya sendiri menunjukkan keberpihakan itu sendiri. Iya, kan kita tahu kan beliau kan tidak tinggal di apartemen kepausan, tetapi di Sante Marte yang adalah sebuah tempat tinggal yang agak jauh sedikit dari apartemen kepausan. Bagaimana sebetulnya Pater Franky melihat cara hidup seperti ini? Iya, menurut saya itu sebuah cara hidup yang kita bisa katakan sedikit radikal, meninggalkan kemewahan itu, bahwa yang dikatakan palas itu ya. Jadi orang berusaha keluar dari palas, karena dengan kata palas, palazzo, itu adalah sebuah kemegahannya. Jadi beliau memilih untuk keluar dari kemegahan itu, masuk dalam suatu situasi yang boleh dibilang sedikit ordinario, jadi situasi yang ordinari, biasa. Begitu. Jadi Paus Fransiskus memilih untuk tinggal di tempat yang sederhana, tempat yang biasa itu. Warisan pengajaran yang paling penting dari seorang Paus Fransiskus itu apa, Pater? Kan kita kenal ada Laudato Si ya, lalu kemudian ada lagi yang lain gitu. Apa yang paling kuat? Kalau saya secara pribadi, memang itu menjadi bagian dari bagaimana studi saya juga ya. Saya keprihatinannya kepada orang-orang yang terpinggirkan itu, misalnya saya ambil Amoris Laetitia itu ya. Jadi orang-orang yang boleh dikatakan kita sebut sebagai orang yang mereka bilang perkawinan irregular dalam pemahaman Katolik, dan Paus Fransiskus berbicara tentang mereka dengan dasar misericordia itu, dengan dasar cinta kasih. Jadi saya kira ajaran Paus Fransiskus selama hidupnya ini menggemakan ajaran cinta kasih itu, misericordia, belas kasih ya. Menggemakan ajaran belas kasih itu sebagai dasar dari seluruh pendekatan Paus dalam masa kepemimpinannya. Jadi itu sangat tampak sekali. Pintu belas kasih itu dibuka seluas-luasnya kepada semua orang oleh Paus Fransiskus. Jadi menurut saya ajaran yang sangat kuat yang ditinggalkan oleh Paus Fransiskus itu adalah tentang belas kasih itu, misericordia itu, dan itu menjadi landasan, menjadi fondasi untuk semua ajaran Paus yang kita dengar selama ini. Dia berbicara tentang Laudato Si, itu juga di situ sesungguhnya ajaran tentang belas kasih, karena konsekuensi dari pemanasan global itu juga adalah pada orang-orang kecil, dan Paus Fransiskus itu menunjukkan belas kasih itu kepada orang-orang kecil. Kemudian Paus Fransiskus mengeluarkan dokumen-dokumen lain, misalnya Amoris Laetitia itu karena keberpihakannya juga pada orang-orang yang dipinggirkan, dan landasan dari semuanya itu adalah belas kasih. Paus Fransiskus mengunjungi orang-orang yang dipenjara, landasan dari semua itu adalah belas kasih. Jadi saya kira kalau kita mau ngomong tentang Paus Fransiskus dan legasinya, saya kira soal menggemakan belas kasih itu.
sehingga dia juga membuat tahun Jubilee of Mercy kan, Jubilee of Mercy tahun 2016 itu kan. Nah, Roma dan dunia kemarin, Paus Fransiskus masih menyerukan tentang keberpihakan pada warga Palestina yang tertindas. Betul, Pater? Iya, saya kira kita membaca juga itu seruan Paus keberpihakan kepada orang-orang itu. Saya kira dasar dari semua itu adalah belas kasih tadi itu. Pintu belas kasih itu dibukakan kepada semua orang. Dalam konteks di mana ada perang itu, Paus Fransiskus juga berpihak kepada orang-orang yang menderita, pada victim dari semuanya itu. Jadi berhadapan dengan yang terjadi di Palestina, Paus menyerukan keberpihakan kepada mereka karena mereka ada banyak korban di sana. Bukan membela orang-orang yang menindas ya. Di Palestina juga kan ada para penindas ya. Tapi saya kira hati Paus itu menyapa orang-orang yang menjadi korban dari penindasan itu. Oke. Mungkin saya sebelum kita kembali ke Pastor Frankie, saya mungkin ke Bang Don.